Ya, ada seseorang yang mengikuti perjalanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu panjang. Ketika sudah berhadapan antara kedua orang ini, murid dan gurunya, orang ini berkata, meminta kepada sang guru, "Aku datang menghadap panjenengan untuk meminta ilmu yang Allah berikan kepada panjenengan. Beritahukan, pertama, tolong kasih tahu aku apa yang lebih berat dari langit. Apa yang lebih luas dari bumi itu? Apa yang lebih keras daripada batu? Apa yang lebih panas dari api? Apa yang lebih dingin daripada zamhariri, salju itu? Lautan itu kan kaya sekali dengan habitatnya. Apa yang lebih kaya dari laut? Ada nggak? Dan tentang yatim, apa yang lebih menyedihkan daripada seorang yatim?" Maka menjawablah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pertanyaan dari muridnya ini. Pertanyaan pertama, fitnah kepada orang yang baik-baik itu lebih berat daripada bumi dosanya itu. Orang yang nggak pernah melakukan apa-apa, kemudian kita fitnah, kita tuduh. Orang yang sudah jujur dituduh curang, lebih berat daripada langit ini dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jawaban dari yang kedua, kebenaran itu lebih luas daripada daratan ini. Maka jangan berhenti mencari dan menegakkan kebenaran itu. Pertanyaan yang ketiga, hati yang qanaah, yang menerima bikismatillah terhadap pemberian dari Allah, itu lebih kaya daripada lautan. Pertanyaan yang keempat, ambisius, iri, dengki, hasud itu menghendaki nikmat yang dirasakan oleh orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya. Cirinya orang hasud itu kalau orang lain yang punya nikmat itu celaka, dia ikut bahagia. Tetapi kalau orang lain mendapatkan nikmat lagi, dia malah sengsara. Pertanyaan berikutnya, punya kebutuhan, mau minjem duit sama saudara, sama tetangga, sementara tidak dikasih. Wah, itu dingin banget itu. Berikutnya, hati yang munafik, hati yang menentang itu lebih keras daripada batu. Nauzubillah min dzalik. Orang kalau hatinya keras, susah. Jangankan sekelas ustadz biasa, jangankan sekelas ajengan, sekelas kiai, sekelas nabi pun dakwah kepada orang yang hatinya keras, saya kira susah untuk ikut pada dakwahnya tersebut. Kenapa ya? Karena ya memang pertama urusan hidayah itu urusan prerogatif Allah. Tetapi ya hati yang munafik itu, hati yang menentang itu memang ya susah kalau sudah hatinya keras. Dasar sama kepala batu. Nah, ada istilah kepala batu ya. Pertanyaan terakhir, provokator kalau ketahuan semuanya sudah jelas, maka lebih sedih daripada anak yatim. Sedih sekali yatim piatu itu, menyedihkan. Tapi yang lebih sedih daripada nasib anak yatim adalah seorang provokator kalau ketahuan. Untuk penghasut ya. Menghasut orang untuk membenci kelompok tertentu, terus ketahuan. Ini provokatornya ternyata itu jauh lebih menyedihkan daripada seorang yatim. Makanya ya jangan jadi provokator. Postingan kita, uploadan kita, jangan pernah ada tujuan untuk memprovokasi orang lain. Ya sudah, kita melurus-lurus saja. Kalau kita mau berkarya itu pasti ada yang memuji, pasti ada juga yang membenci. Kalau tidak ada yang membenci ya jangan berkarya, sudah diam saja. Kangjeng Nabi itu karyanya luar biasa. Bisa mengislamkan orang Arab yang begitu keras kepala dengan pendekatan yang komprehensif dari Kangjeng Nabi, dengan dakwah yang dilakukan beliau bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan, ya. Beliau merubah budaya Arab yang jahiliyah, yang gelap gulita, menjadi budaya yang beradab, bermartabat, yang terang benderang. Itu kan prestasi yang luar biasa dari Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Kangjeng Nabi sampai akhir hayatnya tidak hanya orang memuji-muji kepada beliau, tidak hanya orang menyanjung-nyanjung kepada prestasi beliau, tidak sedikit rintangan dan halangan yang mencaci maki, yang membenci, menodai, bahkan melukai perasaan
hati junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bergeming Kanjeng Nabi? Tidak sama sekali. Terus berjalan. Kita mau berkarya saja ya. Kita terus bekerja. Adapun ada orang yang ngomong di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang, di atas dan di bawah, yang mencaci, yang memaki, tidak usah didengarkan. Sudah, yang penting kita melakukan sesuai dengan aturan yang ada.